Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, how are you today? I hope you always be fine wherever you are. Kita ketemu lagi pada hari ini dalam pembelajaran bahasa Inggris. Untuk materi kali ini adalah tentang pronoun. Nah, apa sih itu pronoun? Nanti akan saya jelaskan. Sedangkan tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dan fungsi dari masing-masing pronoun yang akan dijelaskan. Kemudian siswa mampu menggunakan dan mengaplikasikan penggunaan pronoun dalam kehidupan sehari-hari, misalnya dalam contoh percakapan. Oke, sebelum kita ke materi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Oke, untuk penjelasan lebih lanjutnya, let's check it out. Oke, sebelum kita ke penjelasan tentang materi, di sini ada teks. Contohnya adalah Baridin is a student of As-Salam Vocational High School. Baridin lives in Jatibarang. Baridin has a best friend. Baridin's best friend's name is Ratmina. Ratmina is Baridin's neighbor. Nah, contoh dalam teks ini adalah tanpa penggunaan pronoun. Jadi pengulangan nama pada setiap kalimat. Nah, penggunaan pronoun ditujukan untuk menghindari pengulangan nama, maka digunakanlah pronoun atau kata ganti yang tanpa mengganti makna atau mengurangi definisi atau arti dari kalimat atau teks tersebut. Kalau misalkan pengulangan seperti ini, kalau kita lihat nama Baridin diulang-ulang, Baridin, Baridin, Baridin. Ini kalau kita misalkan nonton organ tunggal ini ibarat kita lagi sawer, namanya disebut-sebut ya. Oke, ketika kita menggunakan pronoun, maka bentuk kalimatnya seperti ini. Baridin is a student of As-Salam Vocational High School. He lives in Jatibarang. He has a best friend. His best friend's name is Ratmina. Ratmina is his neighbor. Nah, jadi seperti itu bedanya tanpa penggunaan pronoun dan juga ketika digunakan pronoun atau kata ganti yang merujuk pada orang atau benda, tapi maknanya atau artinya tidak berubah. Nah, ini udah ada si Encan nih. Kayaknya si Encan udah nungguin penjelasan tentang pronoun. Sabar Encan. Diam-diam di situlah. Sambil dengarkan penjelasan dari saya. Ya, ini pronouns. Untuk materi kali ini ada 5 pronouns yang akan dijelaskan. Yang pertama di sini ada S, O, P, A, P, P, R, P. Nah, apa sih singkatan-singkatannya ini? Nah, untuk yang S ini adalah pronoun as a subject. Kemudian O itu yang objek, PA adalah possessive adjective, PP adalah possessive pronoun, dan RP adalah reflexive pronoun. Oke, mari kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, pronoun sebagai subjek. Di sini ada I, you, we, they, he, she, it. Nah, kalian mungkin sudah tahu arti dari pronoun-pronoun tersebut. I artinya saya, you kamu, we kami atau kita, they mereka, he untuk dia atau orang ketiga yang merujuk pada laki-laki, kemudian she orang ketiga yang berarti adalah perempuan, it ini digunakan untuk benda yang artinya bisa ini. Untuk contoh kalimatnya, I buy a flower, kemudian he wants to meet her. Nah, itu untuk yang subjek. Kemudian yang kedua, pronoun as a object. Nah, pronoun as a object ini digunakan ketika seseorang itu menerima tindakan atau aksi dari yang menjadi subjek itu. Artinya, untuk yang objek ini adalah yang menerima tindakan ya, bukan yang melakukan suatu tindakan. Di sini, yang tadinya I berubah jadi me, kemudian you tetap, tapi perhatikan posisi atau letaknya. Biasanya kalau objek itu setelah kata kerja. Walaupun di you ini tidak ada perubahan dalam susunan hurufnya, tapi perhatikan lagi posisi atau kedudukan dari pronoun tersebut. Kemudian ada us yang berarti kami atau kita, them berarti mereka, him dia laki-laki, her untuk dia perempuan, dan juga it. It juga sama seperti yang pertama tadi, sama-sama it, tapi perhatikan lagi posisi atau kedudukan pronoun tersebut dalam kalimat. Untuk contohnya, I give her a flower. Kemudian, we meet them today. Nah, itu untuk yang objek.
Kemudian yang ketiga ada possessive adjective. Nah, possessive adjective ini digunakan untuk menjelaskan atau mengindikasikan kepemilikan. Nah, biasanya kalau possessive adjective setelah pronounnya itu ada kata benda sebagai penjelas benda apa yang menjadi miliknya. Untuk contoh-contoh pronounnya adalah my, your, our, they, his, her, its. Nah, ini diikuti dengan kata benda setelah pronounnya. Contohnya, my stomach is hungry. I need to eat now. Kemudian its taste is really delicious. You should buy it. Artinya, perut saya sangat lapar. Saya perlu makan sekarang. Kemudian its taste is really delicious. Rasanya sangat lezat. Kamu harus beli itu. Nah, itu contoh dari kalimat yang menggunakan pronoun possessive adjective. Kemudian yang keempat ada possessive pronoun. Nah, ini sama-sama possessive ya untuk menjelaskan atau mengindikasikan kepemilikan. Tapi bedanya dengan possessive adjective tadi, possessive pronoun ini tidak diikuti oleh kata benda setelahnya. Nah, bendanya itu biasanya sebelum possessive pronoun tersebut. Nah, di sini contohnya ada mine, yours, ours, these, his, hers, dan juga its. Nah, contoh kalimatnya, this heart will always be yours, but I realize that your love is not mine. Artinya, wah ini kayaknya bucin banget ini ya. Hati ini akan selalu jadi milik kamu, tapi saya sadar bahwa cinta kamu bukan milik saya. Aduh, ini yang bikin kalimat bucin banget ya. Nah, itu contoh dari possessive pronoun. Nah, di sini this heart-nya itu tidak setelah possessive pronoun ya. Jadi di awal atau di sebelum possessive pronounnya. Kalau misalkan yang tadi possessive adjective itu setelah pronounnya. Kalau ini sebelumnya dan juga sebagai penegasan. Contohnya tadi ya. Kemudian yang reflexive pronoun. Nah, reflexive pronoun ini pronoun yang digunakan untuk mengindikasikan atau merujuk pada diri sendiri. Jadi apa yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan itu adalah mengakibatkan pada diri sendiri. Di sini contohnya ada myself, yourself, ourselves, themselves, himself, herself, dan juga itself. Ya. Itu contoh-contoh dari reflexive pronoun. Nah, contoh kalimatnya seperti ini. I love myself. Please take care of yourself. Saya cinta atau saya sayang diri saya sendiri. Please take care of yourself. Tolong jaga diri kamu sendiri. Nah, itu dia penjelasan dari 5 bagian pronoun. Ada yang pertama tadi subjek, kemudian yang kedua objek, yang ketiga ada possessive adjective, yang keempat ada possessive pronoun, dan juga yang terakhir ini ada reflexive pronoun. Nah, gimana nih Chan? Udah ngerti belum? Nah, Shinchan nih jawab oke. Bagaimana dengan kalian tentang penjelasan tadi? Saya harap penjelasan tadi juga jelas dan kalian bisa mengerti dengan mudah. Jangan lupa nanti kalian pelajari lagi di rumah. Kalau perlu sambil nonton video bolehlah dicatat-catat ya. Jangan lupa untuk terus pantengin channel ini ya. Dan juga jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe. Boleh share juga ke teman-teman kalian tentang materi pembelajaran di SMK As-Salam. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Oke, that's all about pronoun. Is easy, right? Okay. Jika kalian bisa menggunakan pronoun dengan baik, kalian juga akan bisa melakukan percakapan dengan baik juga dalam bahasa Inggris. Dan jangan lupa untuk terus pantengin channel ini untuk dapat informasi lebih lanjut materi pembelajaran lainnya yang hanya ada di SMK As-Salam. Karena with SMK As-Salam, even the best can be improved. Oke, sampai di sini saja materi untuk kali ini. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Jaga diri, jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.